Kisah legenda Puteri Samudera. Di kedalaman lautan yang tak tersentuh oleh manusia, tersembunyi sebuah kerajaan bawah laut yang begitu megah dan memukau. Cahaya berkilauan dari batu permata berwarna-warni menerangi setiap sudut istana yang megah, menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Dinding-dinding istana yang terbuat dari karang biru dan hiasan kelopak bunga laut menjadikan tempat ini seperti surgawi. Di dalam istana yang mempesona ini, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Puteri Samudera. Kecantikan Puteri Samudera menyaingi cahaya bulan purnama yang memantul di permukaan laut pada malam hari. Rambutnya yang hitam legam mengalir seperti gelombang malam, matanya sebiru sang pangeran yang dalam, dan kulitnya seputih mutiara, menjadikannya sosok yang penuh pesona. Puteri Samudera bukan hanya memiliki kecantikan fisik yang luar biasa, tetapi juga hati yang lembut dan penuh kasih. Dia selalu peduli pada makhluk-makhluk laut di sekitarnya, dari ikan-ikan kecil yang bermain-main di terumbu karang, hingga penyu-penyu tua yang berenang lamban di kedalaman. Kebijaksanaan dan kebaikan hatinya membuatnya dicintai oleh semua penghuni kerajaan bawah laut tersebut. Setiap hari, Puteri Samudera sering menghabiskan waktunya menyelam di sekitar kerajaan, menjelajahi keindahan dunia bawah laut yang tiada tanding. Ia menyaksikan tari-tarian ubur-ubur bercahaya, mendengar nyanyian paus biru yang menggetarkan hati, dan menikmati kesejukan air yang jernih. Kerajaan bawah laut ini adalah tempat yang penuh kedamaian dan keajaiban, sebuah dunia yang seolah-olah ada dalam mimpi. Puteri Samudera selalu diliputi rasa penasaran yang mendalam tentang dunia di atas permukaan laut. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah-kisah yang diceritakan oleh para nelayan yang tanpa sengaja terdengar melalui jaring ikan. Mereka menggambarkan keindahan alam di daratan dengan begitu menawan. Pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi, bunga-bunga berwarna-warni yang mekar di sepanjang tahun, serta langit biru yang begitu luas tanpa batas, semuanya seolah-olah mengisyaratkan dunia yang lebih magis dari yang pernah ia bayangkan. Di bawah laut, Puteri Samudera memiliki segalanya. Istana megah yang dihiasi permata berkilauan, makhluk-makhluk laut yang bersahabat, serta pemandangan bawah laut yang tiada tanding. Namun, hati kecilnya selalu terpesona oleh cerita-cerita tentang daratan. Ia membayangkan bagaimana rasanya merasakan sinar matahari yang hangat di kulit, angin sepo-sepo yang menggoyangkan rambut, dan bau harum bunga yang semerbak. Setiap malam, ketika Puteri Samudera beristirahat di kamarnya yang megah, pikirannya melayang ke daratan yang jauh. Ia bertanya-tanya apakah pepohonan benar-benar setinggi yang diceritakan, apakah langit bisa secerah itu, dan apakah bunga-bunga bisa seindah dan seberagam warna yang digambarkan. Rasa penasaran ini semakin hari semakin kuat, seolah-olah ada magnet besar yang menariknya untuk mencari tahu sendiri kebenaran dari cerita-cerita tersebut. Suatu hari, Puteri Samudera memutuskan bahwa ia harus mengetahui sendiri seperti apa dunia di atas permukaan laut. Dengan tekad yang bulat, ia memulai petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya, menyelam ke dalam dunia yang penuh dengan misteri dan keajaiban yang belum pernah ia lihat. Rasa penasaran yang mendalam membawanya melampaui batas-batas yang selama ini ia kenal, menuju pengalaman baru yang tak terlupakan. Di suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang berkilauan di langit dan bulan purnama memancarkan cahaya peraknya, Puteri Samudera membuat keputusan besar. Dengan tekad yang bulat dan hati yang penuh rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk naik ke permukaan laut dan melihat dunia manusia yang telah lama memikat imajinasinya. Mengandalkan kekuatan mantra sihir dari seorang penyihir laut yang bijaksana, Puteri Samudera menjelma menjadi seorang manusia dengan kecantikan yang luar biasa, namun tetap memancarkan aura magis dari kerajaan bawah laut. Ketika mencapai permukaan, Puteri Samudera terpesona oleh pemandangan malam yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Angin lembut membawa aroma asin laut, dan suara riak ombak yang menenangkan membuat suasana begitu magis. Di kejauhan, tampak sebuah kapal besar yang berlayar perlahan di tengah sang pangeran. Tanpa sadar, Puteri Samudera merasa tertarik oleh keindahan dan kemegahan kapal tersebut, lalu berenang mendekatinya dengan hati-hati. Di atas kapal itu, berdiri seorang pangeran muda.
Dengan wajah yang tampan dan mata yang memancarkan keberanian, ia sedang menikmati keindahan malam sambil memegang kemudi kapalnya. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu seolah-olah berhenti. Mata biru sang pangeran yang tajam bertatapan dengan mata biru putri samudera yang dalam, menciptakan hubungan yang tak terkatakan. Keduanya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, seperti ada benang merah takdir yang mengikat mereka bersama. Sang pangeran, yang terbiasa dengan kehidupan petualangan di laut, merasa hatinya tersentuh oleh kehadiran Putri Samudera. Sementara itu, Putri Samudera yang biasanya hidup di bawah permukaan laut, merasakan getaran cinta yang tulus dan kuat dari sang pangeran muda. Mereka berbicara sepanjang malam, bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, dan merasakan kedekatan yang luar biasa meskipun berasal dari dunia yang berbeda. Malam itu menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang penuh dengan keajaiban dan tantangan, di mana Putri Samudera dan sang pangeran belajar bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan, bahkan batas-batas dunia mereka yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, cinta antara Putri Samudera dan sang pangeran tumbuh semakin kuat dan tak tergoyahkan. Pertemuan mereka yang semula penuh keajaiban telah berkembang menjadi hubungan yang dalam dan penuh kasih. Namun, di balik keindahan cinta mereka, tersembunyi kerumitan yang tak mudah diatasi. Putri Samudera, sang putri dari kerajaan bawah laut, tahu bahwa dunia di mana ia berasal adalah dunia yang berbeda dengan dunia sang pangeran. Setiap kali mereka bersama, Putri Samudera harus menjaga rahasia identitasnya. Ia takut, jika kebenaran terungkap, sang pangeran dan orang-orang di sekitarnya akan bereaksi dengan ketakutan atau kebencian. Bagaimanapun juga, kisah cinta antara manusia dan makhluk dari bawah laut adalah sesuatu yang jarang terjadi dan hampir selalu dianggap mustahil. Di satu sisi, Putri Samudera merasakan kebahagiaan yang tak terukur saat bersama sang pangeran. Setiap senyuman, setiap tawa, setiap pelukan menjadi momen yang tak terlupakan. Namun, di sisi lain, hatinya selalu dihantui oleh kecemasan. Ia tahu bahwa rahasia yang disimpannya bisa menghancurkan segalanya jika terungkap. Sementara itu, sang pangeran pun merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Putri Samudera. Meskipun demikian, cintanya kepada Putri Samudera begitu besar sehingga ia memilih untuk tidak menanyakan hal tersebut, menghormati privasi kekasihnya. Namun, dalam keheningan malam yang panjang, sang pangeran seringkali termenung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terus menjalani hari-hari bersama, menikmati setiap detik yang mereka miliki tanpa memikirkan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun, tekanan dari dunia luar semakin besar. Desas-desus tentang wanita misterius yang selalu bersama pangeran mulai tersebar. Orang-orang di kerajaan mulai bertanya-tanya, dan beberapa mulai merasa curiga. Di tengah tekanan tersebut, Putri Samudera dan sang pangeran menyadari bahwa cinta mereka, meskipun sangat kuat, harus menghadapi ujian yang berat. Mereka harus mencari cara untuk mengatasi perbedaan dunia mereka, atau mereka harus menghadapi kemungkinan terpisah selamanya. Cinta terlarang ini bukan hanya tentang perasaan mereka, tetapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan kepercayaan satu sama lain. Dengan hati yang penuh dengan harapan dan ketakutan, Putri Samudera dan sang pangeran berusaha mencari jalan agar cinta mereka bisa bertahan dan mengatasi segala rintangan yang menghadang. Mereka tahu bahwa meskipun dunia mereka berbeda, cinta sejati selalu memiliki cara untuk menemukan jalannya. Kabar tentang hubungan terlarang Putri Samudera dengan sang pangeran akhirnya sampai di telinga Ratu Laut. Dengan marah dan merasa dikhianati, Ratu Laut memanggil Putri Samudera dengan sorot mata yang penuh kemarahan dan kecewa. Istana yang biasanya dipenuhi dengan cahaya gemerlap batu permata kini terasa mencekam dengan kehadiran sang ratu yang murka. Putri Samudera, bagaimana kau bisa berkhianat kepada kerajaan kita? Suara Ratu Laut menggema di seluruh ruangan istana. Ratu Laut adalah penguasa yang bijaksana, namun saat ini kemarahannya menguasai segala kebijaksanaan yang biasanya dimilikinya. Manusia itu tidak bisa dipercaya. Mereka berbeda dari kita, dan hubunganmu dengan sang pangeran hanya akan membawa bencana. Putri Samudera, dengan air mata yang mengalir di pipinya,
mencoba menjelaskan bahwa cinta mereka adalah tulus dan kuat, bahwa sang pangeran tidak seperti manusia-manusia lainnya. Namun, Ratu Laut tidak mau mendengar penjelasan apapun. Baginya, hubungan itu adalah ancaman bagi kestabilan kerajaan bawah laut dan bagi keselamatan Putri Samudera sendiri. Kau tidak akan bertemu dengan sang pangeran lagi, tegas Ratu Laut. Jika kau melanggar perintah ini, hukuman berat akan menantimu. Kau adalah putri kerajaan, dan kau harus mematuhi peraturan yang telah ada sejak dahulu kala. Ancaman Ratu Laut membuat Putri Samudera patah hati. Ia tahu bahwa ibunya selalu mencintainya dan hanya ingin yang terbaik untuknya, namun cinta Putri Samudera kepada sang pangeran begitu dalam. Dilema besar menghantui Putri Samudera. Memilih mengikuti perintah ibunya dan menjaga keselamatan dirinya serta kerajaan, atau mengikuti suara hatinya yang memanggilnya untuk kembali kepada sang pangeran. Di malam-malam berikutnya, Putri Samudera merasa terkurung dalam istana yang kini terasa seperti penjara. Keindahan batu permata dan hiasan karang biru tidak lagi bisa menghiburnya. Hanya bayangan wajah sang pangeran yang memberikan secercah cahaya dalam kegelapan hatinya. Sementara itu, di daratan, sang pangeran terus menunggu dengan harapan melihat kembali wanita yang telah mencuri hatinya. Namun, ketidaktahuan tentang apa yang terjadi membuatnya cemas dan gelisah. Pertarungan antara kewajiban kepada kerajaan dan panggilan hati akan menentukan nasib Putri Samudera. Apakah ia akan menemukan jalan untuk menyatukan dua dunia yang berbeda, atau apakah ia akan terpisah selamanya dari cinta sejatinya? Keputusan besar ini akan membawa dampak besar, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh kerajaan bawah laut. Dilemanya sungguh berat. Di satu sisi ada cinta mendalam kepada sang pangeran, di sisi lain ada rasa hormat dan takut kepada Ratu Laut, ibunya. Namun, cinta sejati selalu menemukan jalannya. Pada suatu malam yang gelap, ketika semua penghuni kerajaan bawah laut tertidur lelap, Putri Samudera mengumpulkan keberaniannya. Dengan hati yang penuh cinta dan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan dan kenyamanan istana bawah laut. Ia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi besar, tetapi cintanya kepada sang pangeran lebih kuat dari segala rasa takutnya. Dengan bantuan mantra sihir yang sama, Putri Samudera kembali menjelma menjadi manusia. Kali ini, ia tidak kembali lagi ke laut. Ia berenang ke permukaan dan dengan hati yang penuh harapan, ia melangkah ke daratan untuk bertemu kembali dengan sang pangeran. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, karena ia sadar bahwa ini mungkin adalah saat terakhir ia melihat dunia bawah laut yang dicintainya. Ketika sang pangeran melihat Putri Samudera di tepi pantai, hatinya melompat kegirangan. Putri Samudera memberitahu sang pangeran tentang keputusannya untuk meninggalkan kerajaan bawah laut dan hidup bersamanya di daratan. Sang pangeran, yang tak pernah meragukan cinta mereka, berjanji akan melindungi dan mencintai Putri Samudera selamanya. Namun, keputusan ini bukan tanpa pengorbanan. Putri Samudera harus meninggalkan keluarganya, teman-temannya, dan segala yang telah dikenalnya selama ini. Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali, tetapi ia yakin bahwa cintanya kepada sang pangeran akan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Hidup di daratan membawa banyak hal baru bagi Putri Samudera. Ia harus belajar banyak tentang kehidupan manusia, dari adat istiadat hingga cara bertahan hidup. Tetapi dengan bantuan sang pangeran, ia perlahan-lahan menyesuaikan diri dan menemukan kebahagiaan di dunia barunya. Mereka menjalani hari-hari bersama dengan cinta yang semakin kuat, menunjukkan bahwa pengorbanan demi cinta sejati selalu berharga. Cinta Putri Samudera dan sang pangeran, meski terlahir dari dunia yang berbeda, mampu mengatasi segala rintangan dan tantangan. Pengorbanan Putri Samudera adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas dan selalu menemukan jalannya. Ketika Ratu Laut mengetahui bahwa Putri Samudera telah memilih untuk hidup bersama manusia, amarahnya meledak seperti badai yang ganas. Mengabaikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu, Ratu Laut merapal mantra kutukan yang kuat, menentukan nasib Putri Samudera dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Mulai sekarang, serunya dengan suara yang menggema,
Kau akan kembali ke wujud aslimu selamanya sebagai putri duyung saat tubuhmu terkena air laut. Meskipun diliputi ketakutan akan kutukan ibunya, Putri Samudera dan sang pangeran menjalani hari-hari bahagia mereka di daratan. Mereka menciptakan kenangan indah, berjalan-jalan di taman, menikmati matahari terbenam di tepi pantai, dan saling mencintai dengan sepenuh hati. Namun, awan gelap kutukan Ratu Laut selalu menggantung di atas mereka, menunggu saatnya untuk mengungkapkan kekuatan. Waktu berlalu dan suatu hari, saat mereka berdua bermain-main di tepi pantai, ombak besar tiba-tiba datang dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuh Putri Samudera tersapu oleh ombak tersebut, dan seketika itu juga, kutukan Ratu Laut mulai berlaku. Dalam hitungan detik, tubuh manusia Putri Samudera berubah kembali menjadi wujud aslinya sebagai Putri Duyung, dengan ekor ikan yang indah tetapi mengingatkannya akan dunianya yang hilang. Ketika sang pangeran melihat transformasi yang terjadi pada Putri Samudera, hatinya hancur berkeping-keping. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengejar dan meraih tangan Putri Samudera, namun arus laut menariknya semakin jauh. Dengan air mata yang berlinang, sang pangeran hanya bisa menyaksikan kekasihnya menghilang ke dalam lautan, kembali ke kerajaan bawah laut yang dulu ditinggalkannya demi cinta. Rasa sedih dan penyesalan memenuhi hati sang pangeran. Ia merasa telah gagal melindungi Putri Samudera, wanita yang dicintainya lebih dari apapun. Sejak saat itu, setiap kali ia berdiri di tepi pantai, sang pangeran selalu menatap ke arah laut dengan harapan bahwa suatu hari, keajaiban akan membawanya kembali ke pelukan Putri Samudera. Namun, dalam hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa mereka telah terpisah oleh kutukan yang kejam, dan kenangan tentang cinta mereka akan selamanya terpatri di hatinya, menjadi legenda tentang cinta yang terlarang dan pengorbanan yang tak ternilai. Kisah Putri Samudera dan Pangeran mengajarkan kita bahwa kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, namun selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Meskipun cinta mereka harus menghadapi rintangan besar dan akhirnya dipisahkan oleh kutukan, keduanya menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa. Bahwa setiap perjalanan, meskipun penuh dengan tantangan dan kesulitan, selalu memberikan pelajaran yang berharga. Takdir mungkin membawa kita ke jalan yang tidak kita duga, namun di setiap tikungan ada peluang untuk tumbuh dan memahami makna kehidupan yang sebenarnya. Kehilangan dan pengorbanan dalam kisah ini mengajarkan kita tentang keteguhan hati dan pentingnya menghargai setiap momen yang kita miliki bersama orang-orang yang kita cintai. Pada akhirnya, meskipun Putri Samudera dan Pangeran tidak dapat bersatu seperti yang mereka inginkan, kenangan mereka dan cinta yang mereka bagi akan selalu menjadi bagian dari diri mereka. Cinta mereka melampaui batasan dunia dan memberikan inspirasi bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada keindahan dan hikmah yang bisa kita pelajari.